Selasa 30 Juni 2015, Indonesia kembali berduka atas peristiwa jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Ratusan orang tewas akibat jatuhnya pesawat yang take off dari Pangkalan Udara Suwondo, Medan, yang membawa logistik menuju kota Tanjung Pinang dan Natuna di Kepulauan Riau. Sesuai data manifest pesawat, 38 penumpang merupakan anggota TNI dan 83 orang merupakan warga sipil. Penyebab jatuhnya pesawat tersebut masih dalam penyelidikan intensif. Namun berbagai spekulasi atau rumor bermunculan, mulai tentang alat utama sistem senjata TNI yang sebagian besar sudah uzur dan tak layak pakai lagi. Lalu adanya dugaan praktek komersialisasi pesawat militer yang digunakan untuk membuat penumpang sipil dengan sejumlah bayaran tertentu, serta dugaan sejumlah pihak tentang adanya indikasi kelebihan muatan pada Hercules C-130 tersebut yang menyebabkan pesawat jatuh secara tidak normal. Lepas dari penyelidikan peristiwa jatuhnya Hercules C-130 ini, ternyata angkatan bersenjata atau pihak militer pernah mengalami berbagai kecelakaan. Karena pada dasarnya, suatu musibah memang dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Seperti apakah musibah yang menimpa pihak militer? Berikut 7 kecelakaan tragis transportasi militer versi On The Spot. Sebuah kereta api yang mengangkut personel militer jatuh ke sungai di wilayah dekat Wazirabad, Provinsi Punjab, Pakistan pada 3 Juli 2015 lalu. 4 gerbong kereta api militer tersebut tergelincir dan jatuh ke sebuah sungai yang mengakibatkan 17 orang lebih perwira tewas. Menurut Menteri Perkeretaapian Pakistan, yaitu Hawaja Saat Rafiq, diduga ada sabotase dalam insiden mematikan ini. Pasalnya, kereta api yang bobotnya lebih berat telah melintasi jembatan yang sama 1 jam sebelumnya tanpa ada masalah. Kecelakaan terjadi saat kereta berpenumpang ratusan perwira itu melintas jembatan di atas sungai dan tiba-tiba sebagian ruas jembatan runtuh. Peristiwa yang terjadi di tengah malam tersebut mengejutkan ratusan warga. Dengan menggunakan beragam penerangan dan perahu, warga dan penumpang di gerbong yang selamat langsung melakukan pertolongan. Sementara evakuasi baru bisa maksimal dilakukan setelah tim SAR, militer, dan kepolisian setempat datang dengan membawa peralatan. Satu pesawat angkut militer yang membawa personel angkatan bersenjata dan keluarganya mengalami kecelakaan karena menabrak sebuah gunung lalu meledak di bagian timur Aljazair pada Selasa 11 Februari 2014. Menurut data Kementerian Pertahanan, 77 orang tewas akibat tragedi tersebut. Beberapa jasad dinyatakan terbakar dan telah menjadi abu, sehingga tidak dapat diidentifikasi. Menurut juru bicara militer Aljazair wilayah timur, Kolonel Lahmadi Bogern, cuaca buruk dan angin kencang menjadi faktor utama dalam kecelakaan pesawat C-130 Hercules itu. Pesawat pengangkut personel militer ini lepas landas dari Provinsi Taman Rasat dan hendak menuju timur kota Konstantin. Sementara itu, berdasarkan data dari media setempat yang mengutip dari sumber terpercaya memberitakan, setidaknya ada 103 orang korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Jika benar jumlah korban tewas sebanyak 103 orang, maka kecelakaan ini merupakan yang terburuk di Aljazair sejak tahun 2003, ketika sebuah jet milik penerbangan Air Allegri jatuh sesaat setelah lepas landas dari bandar udara di Taman Grasset menewaskan 102 orang. Sebuah pesawat angkut militer Iran jatuh pada 19 Februari 2003. 302 orang termasuk 18 awak dinyatakan tewas seketika. Seluruh penumpang adalah anggota pasukan elit pengawal Republik. Pesawat militer jenis Ilyushin buatan Rusia itu tengah dalam penerbangan domestik dari Zaheda ke Kerman. Kontak radio terputus beberapa saat sebelum pesawat tersebut jatuh di tengah cuaca buruk. Sang pilot sempat menyinggung-nyinggung soal angin kencang.
Pesawat Ilyushin IL-76MD itu kehilangan kontak dengan pengendali lalu lintas udara sekitar pukul 17:30 waktu setempat. Salju tebal menyelimuti kawasan tempat pesawat naas tersebut jatuh. Kendati pegunungan itu sulit dijangkau dan tertutup salju, para pekerja bantuan memutuskan untuk tetap menemukan jasad para korban di kegelapan malam. Menurut seorang pejabat di Zahedan, para anggota pengawal Republik berada di kota itu untuk mempersiapkan kunjungan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kecelakaan fatal yang menimbulkan banyak korban jiwa juga menimpa pesawat Hercules L-130 dengan nomor registrasi A1325 dari Skadron 3. Pada 20 Mei 2009, pesawat ini jatuh dan menabrak rumah penduduk serta ladang padi hingga terbakar di Magetan, Jawa Timur. Sebanyak 98 orang penumpang pesawat, yaitu tentara dan keluarganya, meninggal dunia. Selain itu, 2 warga desa juga meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Pesawat naas yang dipiloti Mayor Penerbangan Danu Setiawan ini dalam penerbangan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Lanut Iswahyudi, Madiun. Dalam peristiwa itu, sebenarnya cuaca sedang baik dan kondisi pesawat layak terbang. Berdasar kecelakaan-kecelakaan sebelumnya mengangkut pesawat militer, investigasi akan dilakukan secara internal, bukan dilakukan oleh KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Hasil investigasi pun tidak diumumkan ke publik. Berikutnya adalah kecelakaan pesawat militer jenis Airbus A400M yang menewaskan 4 orang. Pesawat naas itu jatuh di selatan Spanyol pada 9 Mei 2015 lalu. Pemerintah Spanyol mengatakan awalnya pesawat itu sedang melakukan tes penerbangan di dekat Bandara San Pablo di kota Sevilla. Namun malang, pesawat itu kemudian mengalami kecelakaan hingga jatuh korban jiwa. Jatuhnya pesawat Airbus A400M cukup membuat industri pesawat terbang di Eropa terkejut. Pasalnya, Eropa saat ini sedang menggenjot angka penjualan pesawat buatannya. Turki, Belgia, Inggris, Perancis, dan Jerman merupakan negara-negara yang berminat terhadap pesawat naas tersebut. Akibat insiden ini, pemerintah Inggris dan Jerman mengumumkan untuk menghentikan sementara rencana penggunaan A400M sambil menunggu hasil investigasi kecelakaan tersebut. Angkatan Bersenjata Guatemala berduka pada 20 Agustus 2014 silam. Pasalnya, seorang panglima militer di Guatemala dan 4 perwira lainnya tewas ketika helikopter yang mereka naiki jatuh di daerah Huehuetenango di perbatasan Meksiko. Menteri Pertahanan Guatemala, Manuel Lopez, menegaskan bahwa Jenderal Rudy Ortiz berada di antara 5 orang yang tewas dalam kecelakaan itu. Jenderal Ortiz yang disebut-sebut media Guatemala sebagai calon Menteri Pertahanan, kala itu bersama rombongan dalam perjalanan melakukan pemeriksaan rutin instalasi militer. Ketika helikopter Bell 206 itu jatuh di desa El Nenton, cuaca menjadi salah satu faktor terjadi kecelakaan tersebut. Kecelakaan pesawat Hercules pada akhir Juni 2015 silam nyatanya bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Pada 5 Oktober 1991, pesawat Hercules C-130H30 milik TNI Angkatan Udara dengan nomor registrasi A1324 pernah jatuh dan menimpa gedung Balai Latihan Kerja atau BLK di Condet, Jakarta Timur. Pesawat yang dipiloti Mayor Samsul tersebut terjatuh tak lama setelah lepas landas dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dalam kecelakaan yang diduga karena kerusakan pada 2 mesin di sayap kiri pesawat ini, sebanyak 135 orang dinyatakan tewas. Mereka terdiri atas 119 prajurit Paskas TNI AU dari Skadron 461 dan 462 Bandung dan 2 satpam BLK Departemen Tenaga Kerja. Namun ajaib, ada 1 penumpang pesawat yang selamat.
Tragisnya, saudara kandung Kopda Saryanto, korban tewas jatuhnya Hercules C130 di Medan yang bernama Sudiono, juga merupakan korban tewas pada kecelakaan Hercules 24 tahun lalu itu. Pemirsa, itulah 7 kecelakaan tragis transportasi militer versi On The Spot.